jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Temanya juga masih sama dan buat jamaah yang baru bergabung, temanya adalah jangan remehkan wanita. Oh ya, jangan remehkan begini, wanita. maaf ya izin. Ya. Oh ya, Jangan remehkan wanita. oke. Atau SSSST, jangan iya. remehkan wanita. Oh iya, kalau Ustaz Sanada? Gimana? Jangan remehkan wanita. Wah, ini dari hati banget ngomongnya. Kalau Ustaz Sanada 2 harokat. Iya, ada 2 harokat nih. Nah kalau kayak Ustaz Sanada kayaknya beritahu suami, laki-laki. Dari dalam Ustadz, dari dalam. Banyak Masya Allah. dari hati semuanya. Tapi kita memang harus belajar dari hati juga ya jamaah pada pagi hari ini ya. Kalau misalnya kita bicara dalam kehidupan nyata nih, ada suami istri loh gini loh dalam rumah tangga kayak bertukar peran gitu ya. Jadi kayak si istri itu mengerjakan tugas suaminya kayak nari nafkah. Karena mungkin karirnya lebih bagus dibanding suaminya. Sedangkan suaminya itu dia kayak di rumah aja untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ada loh yang kayak gitu. Itu boleh gak sih? Boleh nggak istri bekerja dan suami mengurus rumah tangga? Ya, Wah, berarti bapak rumah tangga. bapak rumah tangga. Ya, jawabannya dengerin. Tetap laki-laki tanggung jawab. Posisi ini terjadi kalau situasinya lagi urgent. Suami lagi di PHK. Istri tidak di PHK, masih kerja. Tetap suami berusaha bagaimana memenuhi tanggung jawab yang 3 ini. Menafkahi, mendidik, melindungi. Yakin gak aman wanita itu bekerja di luar? Kalau yakin aman, tapi tetap tanggung jawab atas ridho dan izin suami. Ingat, tetap memposisikan sebagaimana fungsinya. Fungsi laki-laki tanggung jawab, fungsi wanita kasih sayang. Jadi tetap dia membantu perekonomian rumah tangga bukan kewajibannya. Tapi bentuk perhatian dan kasih sayang tidak wajib. Dan kalau wanita membantu itu sebagai sunnah pahala tambahan untuknya. Tapi ingat laki-laki maka akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Nah kalau bertukar peran seperti ini sebenarnya bagian hanya sementara. Di mana? Saya pernah lihat, oh iya ya. Ada film saya nonton di pesawat, belum selesai sudah landing pesawatnya sekarang. Masih mau nonton lagi. Kayak gitu kasusnya? Iya kayak persis ini, persis banget. Dan ini mungkin di era milenial, era yang motor yang kayak sekarang ini. Iya, susah banget ngomongnya ya. Emang gitu ya? Tetap tanggung jawab suami. Tetap tanggung jawab suami. Harga diri suami tetap harus Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tetap bertanggung jawab atas wanita karena Allah memberikan kelebihan pada laki-laki. Keputusannya, tanggung jawabnya. Kalau saksi laki-laki cuma 2, tapi kalau perempuan harus 4 kan? Dan biasanya yang digunakan saksi adalah laki-laki. Mohon maaf, saksi pernikahan. Nah, mohon izin saya harus sampaikan. Saling menangani, memahami, menyayangi, menghormati. Mohon maaf, mohon maaf. Ya Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kalau terjadi pergantian peran ini. Tapi saya rasa yang dalam kasarian aja. Tapi bukan fungsi biologisnya ya. Oh enggak dong, enggak ya. Itu Apa tetap. laki-laki mau melahirkan? Enggak kok. Menyusuin. Enggak, ya, wanita tetap kok. Kalau gitu. Sampai saya batuk lagi. Karena saya ingat almarhumah itu, mohon maaf ya, saya mungkin beda. Karena saya kan Jumat Sabtu Minggu baru di Makassar. Senin sampai Kamis kan saya di Jakarta. Kalau ke Makassar, isi saya tidur. Saya buatin susu, saya kasih tidur anak-anak, bawa ke. Jadi isi saya liburan kalau saya datang. Oh, berarti memang berganti peran. Peran maksudnya di sini bukan fungsinya, bukan kedudukannya, tapi saling membantu. saling membantu dan di waktu Bukan tertentu kehinaan ya. seorang laki-laki kalau dia menyapu. Nah, Bukan. bukan ya. Bukan kehinaan kalau laki-laki nyuci. Enggak bukan. hina itu. Ya, enggak apa-apa. Jadi yang penting bukan Cuma wanita selamanya tahu gitu diri. Ya. Kalau lihat suaminya menyapu, Iya Ustaz, ya udah. Iya Ustaz ya, astagfirullahaladzim. kalau Ustaz. lihat suaminya Ya udah, menyapu, ya nggak jangan apa-apa. berkata. Tarik nafas, Ustaz. Sekalian di kolong meja. Iya udah enggak. Kalau lihat udah. suaminya Enggak, menyuci, iya. jangan sekalian ini dasternya. Enggak gitu. Nabi pernah
Iya. menjahit tapi datang istrinya Nabi untuk menyelamatkan. Udah habis Iya, durasinya. makasih ya Ustadz ya untuk penjelasannya. Aku Masya jadi Allah. malu. Terlalu dalam, terlalu menghayati. Tapi memang itu keluh kesah seorang suami yang terjadi biasanya. Tapi ya udah kita belajar untuk menjadi lebih baik Nanti ya. peran di sini adalah hebatnya wanita. Hebatnya wanita ya. Dan laki-laki ingat kodratnya dia. Dia sebagai tulang punggung bukan tulang rusuk pastinya ya. Ulang. Laki-laki dia adalah tulang punggung bukan tulang rusuk pastinya ya. Wah. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku. Kita lanjutkan lagi. Oh ada lagi. Sekarang aku mau nanya sama papa muda dulu. Ustadz Syam. Iya. Yang tadi itu loh. Kenapa tuh rata-rata kan wanita mulia banget. Ya. Tapi kenapa di neraka itu lebih banyak? Ya karena itu tadi sekalian sapuin kolong meja. Sekalian ngepel semua serumah. Lantai 2 belum gitu katanya. Jadi gimana lagi dong? Aku bingung nih. Mohon penjelasannya dari Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustazan ada Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang luar biasa dengan segala kelebihan dan keunikannya. Mengapa rata-rata penduduk wanita menurut baginda Nabi SAW berada di neraka dibandingkan di surganya Allah Subhanahu wa taala? Alasannya apa dan penyebabnya apa? Jadi suatu ketika baginda Nabi SAW melewati segerombolan wanita, para sahabiah. Lalu Nabi SAW mengingatkan kepada mereka, wahai para wanita, bersedekahlah sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Perbanyaklah di antara kalian bersedekah, wahai para laki-laki, ingatkan para wanita kalian untuk banyak-banyak bersedekah. Disebabkan saya melihat pemandangan di nerakanya Allah, itu kebanyakan penduduknya ataupun penghuninya di antara para wanita. Maka para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Maka baginda Nabi SAW menjawab bahwasanya disebabkan karena kekufuran mereka. Maka para sahabat pun bertanya, kenapa mereka? Apakah mereka kufur kepada Allah? Karena kami perhatikan mereka sholat kok. Apakah mereka kufur atas nikmat Allah? Kami perhatikan mereka sebahagian juga bersedekah kok. Mereka berzakat, mereka berbuat baik, bahkan kasih sayang mereka besar ya Rasulullah. Apakah karena itu mereka disebut kufur? Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan kepada para sahabat dan mengatakan, mereka beriman kepada Allah. Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka umrah, mereka berbuat baik. Lakin yakfurnal ashir, mereka kufurnya kepada suaminya. Mereka kufurnya terhadap suaminya. Mana bentuk kekufurannya Rasulullah? Kalau saja kalian berbuat baik kepada mereka sepanjang hidup kalian. Lalu kalian membuat kesalahan satu, maka yang dipandang itu adalah kesalahannya. Bukan kebaikan sepanjang hidupnya. Mereka akan berkata, memang ya semenjak mengenalmu engkau tidak pernah berbuat baik kepada aku. Emang ya kamu tuh tiap hari nyakitin aku aja. Kamu tuh kerjanya bohong aja kepadaku. Kamu tuh khianatin aku. Padahal suaminya 21 tahun hidup dengannya. Hanya 1 tahun kena pandemi, 20 tahunnya tidak pernah dihitung. 1 tahunnya kena potongan gaji dari perusahaannya, itu yang dihitung. Mas makan apa kita kayaknya nggak pernah cukup deh hidupnya, subhanallah. Padahal 21 tahun hidup dengan suaminya, 20 tahunnya itu bisa gonta-ganti tas. 20 tahunnya itu gonta-ganti sepatu. Baru 1 tahun tidak pakai baju baru, dibilang tidak pernah dibeliin kayak istri orang lain. Subhanallah, yakfurnal ashir. Mereka kufur terhadap pemberian suaminya. Ya tidak pernah dianggap kebaikan-kebaikan yang lalu. Dianggap kenapa sekarang kita susah hidupnya. Kita tidak seperti yang dulu. Harusnya inna a'tayna kal kautsar. Lebih banyak mengingat nikmat Allah dibandingkan kesusahan yang mungkin Allah uji kita beberapa saat saja. Banyak wanita seperti ini, namun insya Allah penonton Islam itu indah, jamaah Islam itu indah, diselamatkan. Disebabkan apa? Disebabkan satu, sedekahnya, karena itu caranya tadi kata Nabi SAW, perbanyak bersedekah. Yang kedua, perbanyak ingat-ingat kebaikan suami. Makanya kata tolak itu, keputusan cerai tolak itu adanya di lisan laki-laki. Bukan di lisan perempuan, karena mungkin salah satu alasannya tadi, karena kadangkala perempuan menafikan kebaikan suami, yang diingat hanyalah keburukannya. Sering-seringlah mengingat kebaikan sesama, supaya Allah juga menyebut kebaikan kita di antara para malaikat. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk penjelasannya. Semoga kita, istri kita, orang tua kita, saudara kita, atau orang yang kita sayang, insya Allah kita bisa bersama-sama nanti kelak Amin, di surganya amin, amin, ya Allah. Rabbal Amin, Alamin. ya Tugas Rabbal kita Alamin. juga sih buat ngingetin. Tugasnya kita
kita untuk mengingetin, Masya Allah. Terima kasih guru-guruku. Sekarang aku mau ngebacain lagi ya, pertanyaannya sudah masuk lagi nih ke media sosial Islam itu indah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin, ada pertanyaan nih sekarang dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana sih nyadarin suami supaya bisa menjadi imam yang baik buat keluarga? Contohnya dia bangun siang, saya sudah bangunin berkali-kali tapi nggak bangun-bangun. Sampai saya lap ya mukanya pakai air biar dia bangun, tapi dia bilang kualat katanya. Waduh, saya bingung nih, apakah saya harus ngebiarin dia bangun siang? Atau bagaimana ya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, dijawab melalui tausiah oleh guru kita yang seorang perempuan, Ustazah Nada. Iya. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mas Soni, Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah apabila kita memiliki seorang suami yang bisa menuntun kita. Tapi terkadang dalam pelaksanaannya banyak juga kaum pria yang mungkin sedang khilaf ya. Bukan berarti terus menerus melakukan kesalahan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Syam bahwasannya pandanglah yang baik-baik. Jangan fokus kepada kekurangannya. Jadi ketika dalam keadaan yang khilaf, mungkin sedang khilaf, kecapean, ketiduran sehingga subuhnya kesiangan. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama ini kewajiban inti dari seorang suami adalah memberi nafkah dan memastikan istri pada agama yang benar. Kemudian yang kedua, kewajiban inti dari seorang istri adalah taat kepada suami dan juga memastikan anaknya pada keadaan yang baik-baik saja, dalam pendidikan yang baik-baik saja. Maknanya ketika melihat dari kewajiban ini, memang tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk membangunkan suami, apalagi suami sampai marah. Tapi kewajiban kita sebagai sesama muslim muslimah, sebagai muslimah kepada muslim yang lain. Karena man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Kalau memang kita melihat kemungkaran, maka ayo rubah. Dan tentunya ketika mungkin suami kita sedang khilaf, maka tidak ada salahnya untuk kita mengingatkan. Ayo bangun Pak, ayo bangun Bang, ayo Abi bangun, udah subuh. Kemudian masih lemes, bangunkan lagi. Bangunkan lagi, besok masih begitu ternyata mungkin pertanyaannya sering Ustazah misalnya hampir rutin bangunnya siang terus, tidak ada salahnya. Kita sebagai pendamping bisa mendorong, bisa mensupport pasangan kita, suami kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Karena ini subhanallah tidak sedikit, banyak sekali ketika seorang istri yang mungkin memiliki kemampuan berkomunikasi, menata kehidupan lebih baik, sehingga tadi ini yang suaminya dalam keadaan yang sering khilaf, sehingga ketika dengan kesabaran, ketekunan seorang istri menyampaikan kebenaran, kemudian mengajak kepada kebaikan, tidak mustahil dan juga banyak sekali sehingga suami kembali ke dalam jalan yang benar. Suami balik lagi. Artinya apa? Seimbang. Ketika suami yang khilaf, istri ngingetin. Dan itu juga menjadi kewajiban kita tentunya. Kan kita pengen sama-sama meraih surga. Kita sama-sama ingin meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika istri pasti juga suka khilaf. Ketika melakukan kekhilafan, ucapan yang tidak pantas, bagaimana? Tentu itu kewajiban seorang suami untuk mengingatkannya. Jadi di dalam pernikahan ini kan pengen kita bareng-bareng di dunia, sakinah, mawaddah, warahmah, bareng-bareng bukan hanya di dunia tapi bareng-bareng juga ke surga. Jadi ketika satu dengan yang lainnya ada dalam keadaan yang khilaf, ayo sama-sama kita saling ingetin, insya Allah masuk surganya bareng-bareng nanti. Amin ya rabbal alamin. Sehidup sesurga ya insya Allah. Terima kasih guru-guruku, Masya Allah kalau guru-guru di sini sudah mengingatkan dan ngasih pelajaran penting untuk kehidupan kita. Nah ini sahabat aku, kakak aku juga mau ngasih informasi penting nih jamaah. Langsung aja kita dengerin ya, langsung aja ya. Silakan Kak Fadli. Terima kasih banyak Sony, Masya Allah. Assalamualaikum jamaah, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ngomong-ngomong sebenarnya tuh harusnya saya di sini nggak sendiri. Saya harus berdua sama partner saya, tapi udah jam segini belum datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya dia udah datang. Allah, Kak, maaf ya Kak, telat banget ya Kak. Nggak apa-apa. Aduh, tadi aku ke supermarket dulu. Oh gitu, kita juga baru mulai kok. Tapi ngomong-ngomong, ke supermarket beli apaan sih? Sampai kayaknya harus dikejar banget. Biasa ibu-ibu nyari diskonan pasta gigi. Masya Allah ngejar diskonan jamaah ternyata. Tapi emang yang beli pasta gigi apa sih?
Sebenarnya pasta gigi biasa sih, Kak. Oh, pasta gigi biasa. Kamu mau tahu nggak? Ada pasta gigi yang nggak biasa. Dan harganya juga kantongable, terjangkau, nggak perlu diskon lagi. Wah, kasih tahu aku kalau gitu, Kak. Ini dia. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Selain harganya yang kantongable, Sasha ini sudah lengkap kandungannya. Karena pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak asli, bahan alami yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serpian siwak ini berfungsi sebagai antibakterial alami yang dapat melawan bakteri penyebab plak dan gigi berlubang. Masya Allah, ini nih Kak yang aku cari, ya kan? Apalagi bersiwak, tidak hanya membersihkan mulut dan gigi aja, tetapi dapat juga mendatangkan keberkahan dan Amin, ridho Allah. amin ya Allah. Oh iya Kak, ini ngomong-ngomong ya, Sasha ini halal kan? Insya Allah terjamin aman dan halal dengan sertifikat halal dari MUI. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Subhanallah, wah ternyata selain menjaga kebersihan mulut bisa membawa kebaikan buat kita dan keluarga juga ya Kak ya. Amin. Nah buat jamaah di rumah tunggu apa lagi? Yuk beralih ke pasta gigi Sasha. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Kita setelah ini masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Dan dilanjutkan lagi tentang pembahasan, jangan remehkan wanita. Jangan pindah channel ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Jadi gitu Cak, ngapain ngejar-ngejar diskon? Iya Orang ya. ini harganya juga terjangkau, kantongable, ada siwaknya lagi. Halal pula ya kan Kak? Makanya. Masya Allah.